belajar alam Malaysia kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada semua hari ini? Kita doakan sama-sama supaya pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar tentang simpangan baku dan berkata. simpangan baku. Nah, simpangan baku ini akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Z-score dan koefisien variasi. Ya, apa itu koefisien variasi, apa itu Z-score, dan bagaimana penggunaannya? Kita lihat dulu videonya, oke? Koefisien variasi. Rio terlihat cemas, menatap lembar hasil ulangan di tangannya. Angka-angka itu terasa seperti kode rahasia yang tidak ia kuasai. Miko, yang sedang membaca buku fisika di sebelahnya, menyadari kegelisahan Rio. "Ada apa, Rio? Matematika lagi?" tanya Miko. Rio menghela napas. "Bukan hanya itu, Miko. Aku dapat 85 di fisika dan 90 di kimia. Mana yang sebenarnya lebih baik? Angka tertinggi tidak selalu menang, kan? Itu yang aku bingung." Miko tersenyum. "Tepat sekali. Kita perlu tahu posisi skor itu dalam kelompoknya. Itulah gunanya Z-score, atau angka baku. Ia memberitahu seberapa jauh skormu dari rata-rata kelas. Kalau Z-skormu positif, berarti skormu lebih baik dari rata-rata kelas. Kalau negatif, berarti di bawah rata-rata. Z-score membuat kita bisa membandingkan apel dengan apel, bukan apel dengan jeruk." Rio mencatat di buku catatannya. Jadi, skor 85 di fisika bisa jadi lebih bagus daripada 90 di kimia, kalau rata-rata kelas fisika jauh lebih rendah. Z-score membantu kita adil pada data ulangan siswa kelas 12-4. Bagus, sekarang, ada satu hal lagi yang sering kita hadapi. Bagaimana cara kita tahu kelas mana yang nilainya paling konsisten? Nilai mana yang tidak terlalu liar atau menyebar? Itu urusan koefisien variasi, KV. Miko menunjuk ke sebuah buku teks statistika. KV mengukur variabilitas relatif. Seberapa besar standar deviasi dibandingkan dengan rata-rata? Rumusnya, KV sama dengan SD per bar X, X 100%. Kelas dengan KV yang lebih kecil berarti nilainya lebih homogen, lebih rapat, atau lebih konsisten. Jika kita mau membandingkan konsistensi dua mata pelajaran atau dua kelas ulangan, KV adalah raja. Rio kini tersenyum lebar, rasa cemasnya hilang sepenuhnya. "Aku mengerti. Z-score untuk membandingkan satu skor dengan kelompoknya, dan koefisien variasi untuk membandingkan konsistensi dua kelompok data yang berbeda. Ini bukan hanya matematika, ini alat super pengolahan data." Saatnya kita olah data ulangan kelas 12-4 SMAN 1 Ngamprah dan cari tahu posisi kita yang sebenarnya, ajak Miko. Mereka berdua tertawa, siap menghadapi tumpukan angka dengan senjata baru mereka, Z-score dan koefisien variasi. Jadi kalau ulangannya tadi fisika 85, kemudian kimianya 90. Jadi kamu tidak bisa langsung mau ambil kesimpulan bahwa kimianya lebih bagus. Tetap harus dilihat dibandingkan dengan rata-rata kelas. Kalau rata-rata kelas di pelajaran fisika itu misalkan 90 semua, berarti nilai kalian 80 itu termasuk jelek, ya. Kalau di kimia misalkan rata-ratanya cuma 70, berarti nilai kalian 85 bagus tidak? Bagus. Kalau koefisien variasi tadi fungsinya kembalikan dengan, sudah paham belum? Belum. Untuk lebih memahami kita pelajari saja ya, biar kalian lebih paham. Z-score adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak simpangan baku suatu nilai berada dari rata-rata. Rumusnya apa itu? Z sama dengan
Kemudian kalau koefisien variasi, apa itu koefisien variasi rumusnya? S X bar kali 100 ya. Apa S tadi? Simpanan X bar rata-rata. Ingat ya? Jangan lupa. Nah, ini adalah grafik dari Z-score. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Rata-ratanya itu ada di tengah sini. Rata-rata kelas. Nah, nilai kamu ada di mana? Misalkan nilainya di sini. Nah, nanti X-nya dikurangi X bar dibagi rata-rata berapa? Gitu ya. Semakin besar Z-score itu nanti berarti nilai kamu semakin bagus. Tapi kalau di bawah rata-rata sini semakin kecil maka dia semakin. Tapi di sini dikatakan bahwa jika Z-score-nya sama dengan 0, kalau lihat di rumus nih, kalau Z-score-nya 0 berarti yang atas ini 0 ya. Berarti nilai kamu sama dengan nilai rata-rata. Kalau Z-score itu ada tidak terbatas, maksudnya dibatasi. Kalau Z-score kamu lebih dari 2, artinya kamu tidak aneh gitu, nilainya dianggap aneh. Contohnya misalkan tinggi badan kamu ya, ada yang tiba-tiba insulin tinggi banget gitu ya. Nah, kalau seperti itu biasanya Z-nya itu di atas 2. Atau orang kecil yang pendek banget, berarti itu Z-score-nya itu biasanya di -2, misalnya di. Kalau koefisien variasi itu seperti ini. Jadi kalau koefisien variasinya kecil, maka kalau rata-rata segini, jadi nilainya di sekitaran sini saja. Jadi lebih homogen. Kalau rata-ratanya 70 ya berarti ada yang 75, 76, 68 itu, jadi sekitaran itu saja. Jadi lebih homogen. Kalau koefisien variasinya besar, itu ada yang gede, ada yang kecil gitu. Jadi si ininya tidak homogen, dia bervariasi nilainya. Menurut kalian nih, lebih bagus koefisien yang kecil atau koefisien yang besar? Kecil. Kecil ya. Kalau contohnya kalau di produksi itu misalkan produksi lampu. Lampu ini daya tahannya, kalau koefisien variasinya kecil berarti rata antara 60, 70, 80 gitu ya. Tapi kalau koefisien variasinya besar, ada lampu yang cepat mati, ada lampu yang lama, itu tidak bagus. Oke, bisa ya? Nah, kita akan dibagi kelompok, kita akan belajarnya, jadi tidak ibu ceramah menjelaskan ya bagaimana penggunaannya. Coba kalian sekarang berdiskusi saja. Caranya adalah ibu akan bagi ini ya, undian. Silakan ambil masing-masing satu. Undi dulu. Masing-masing satu. Oke. Dan ini adalah permasalahan yang harus kalian bahas. Ada permasalahan, ibu berikan 4 permasalahan. Oke? Bisa dipahami ya? Ibu akan berikan 4 permasalahan. Kalian nanti berkelompok, lihat yang depannya 1. Ada 1A, 1B, 1C, ada? Silakan yang depannya 1 berkelompok kalian bahas permasalahan nomor 1 saja. Bisa? Berarti yang depannya 2, silakan berkumpul dengan yang depannya 2, kemudian bahas hanya nomor 2 saja. Gitu ya, yang 3 sama, yang 4 sama. Jadi hanya 1 soal saja. Dan semuanya harus sampai paham.
Oke. Nah, setelah itu kalian berpencet gabung yang A dengan A. Oke. Berarti nanti ada 1A, 2A, 3A dan 4A. Nah, nanti yang tadi dapat 1A berarti kan dia bisa nomor satunya udah bisa ya. Jelaskan kepada teman kalian bagaimana menyelesaikan soal permasalahan 1. Nanti yang dapat nomor 2 jelaskan kepada yang lainnya. Understand? Ya. Jadi ketika berdiskusi nomor 1 aja harus bisa. Kenapa? Karena nanti kamu harus bisa menjelaskan kepada teman-teman. Bukan menyampaikan jawabannya ya, tapi jelaskan bagaimana bisa dipahami? Kalau bisa sekarang silakan mencari temannya yang satu depannya. Oke, duduknya sebelah sini. Ada 8 orang kalau gitu. Ada yang nggak kebagian? Kalau yang nggak kebagian silakan. Satu di sini, 2 di sebelah sana, 3 di situ, 4 di situ. Cek, ini cek. Guru yang 1A, 1B, 1C, 1D. Halo lagi. Dan yang lebih paling Oke, waktunya sudah
menyelesaikan masalah nomor 1. Silakan jelaskan. Dua aja karena biasa apalagi biasa banget. Nah, yang ibu panggil, misalkan ibu panggil 2C, maka kerjakannya bukan nomor 2, tetapi kerjakannya nomor 3. Yang dipanggil 3D berarti kerjakannya nomor 4, ya? Oke? Pak, ibu panggil nomor 1 dulu ya. 1E, siapa yang 1E? Coba ke depan. Bagaimana menyelesaikan permasalahan nomor 2? Jadi yang tidak biasa itu yang EK yaitu yang min 1 yang karena terus yang lain itu nilainya beri 2. Berikan selanjutnya satu orang lagi ya. Yang 3D. Kerjakan permasalahan nomor 4. Yang mana siapa 3D? Rizky. Silakan ke depan. Masalahnya dulu apa coba dilihat semua. Masalahnya ada di sini. Ya, jadi teman-teman di sini masalahnya itu bandingkan variabilitas penghasilan kedua kelompok. Itu ada kelompok X sama kelompok Y. Lalu gunakan API. Caranya itu teman-teman. Jadi kan ini kelompok X, yaitu rata-ratanya itu ada 5 juta dan simpangan bangun itu 800.000. Sesuai rumus tadi yaitu simpangan bangun rata-rata dikali 100%. Jadi kelompok X lebih baik daripada kelompok Y. Berikan itu saja cukup ya. Nah, kemudian sebagai bukti nih kalian sudah bisa. Silakan menyiapkan dua sertifikat. Baca nggak?
Kemudian dengan metode yang tadi Ibu berikan, dengan metode namanya jigsaw, apakah kalian memahami materi atau tidak? Memahami. Oke, jika sudah silakan Ada yang mau nitip? Ada yang mau nitip? kumpulkan kembali. Daripada udah dulu. Sudah? Sudah semuanya? Silakan duduk lagi dengan rapi. Kalau sudah duduk kembali dengan rapi. Oke, terima kasih semuanya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya, silakan pelajari kembali materi hari ini. Karena minggu depan kita akan melaksanakan asesmen. Oke? Ya? Ya. Oke, silakan ditutup dengan doa saja. Mangga Pak F ditutup dengan doa. Sebelum kita keluar, kalau yang sudah berdoa, ada pada masing-masing berdoa. Amin. Doa selesai. Berisal